Kalau dibandingkan dia, aku apa ya? Atau bisikan, kenapa hidupku belum sampai seperti dia gitu kan? Atau kenapa aku masih berjuang di titik ini ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini Allah menjaga hati kita, menguatkan langkah kita, dan memudahkan segala urusan yang sedang kita perjuangkan. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, ini udah jam 11 malam dan aku mau sharing sedikit. Beberapa waktu lalu, aku sempat memperhatikan satu hal. Kadang hidup kita sebenarnya baik-baik saja. Kita punya keluarga yang menyayangi kita, masih bisa makan, masih bisa beraktivitas, masih bisa tertawa, masih banyak hal yang patut disyukuri. Tapi anehnya, semua itu kadang bisa terasa kurang hanya karena beberapa menit melihat kehidupan orang lain dari media sosial. Pernah nggak sih merasa seperti itu? Awalnya cuman scroll biasa, lihat teman yang baru menikah, lihat teman yang karirnya lagi naik, yang ngelihat teman yang posting prestasi dan lain sebagainya gitu ya. Atau lihat seseorang yang wajahnya cantik, hidupnya terlihat sangat menyenangkan, membahagiakan gitu kan. Pencapaiannya banyak. Lalu entah kenapa hati diri kita mulai membandingkan, kalau dibandingkan dia, aku apa ya? Atau bisikan, kenapa hidupku belum sampai seperti dia gitu kan? Atau kenapa aku masih berjuang di titik ini ya? Padahal sebelumnya kita tidak sedang sedih kan? Tapi anehnya setelah melihat kehidupan orang lain, hati kita jadi terasa lebih banyak mengeluhnya, dan menurutku ini adalah salah satu ujian yang cukup sering dihadapi banyak orang ya hari ini. Bukan karena kita tidak bersyukur, bukan juga karena kita orang yang buruk, tapi karena memang kita ini hidup di zaman yang membuat kita bisa melihat pencapaian ribuan orang hanya dalam hitungan menit gitu kan. Akibatnya tanpa sadar kita sering mengukur diri kita dengan kehidupan orang lain yang membuat hati kita lelah gitu kan. Karena hidup kita merasa yang paling berat dan menderita. Tapi karena kita membawa beban tambahan berupa perbandingan gitu kan. Kayak jadi contohnya ada perempuan yang menangis karena belum menikah, sementara ada perempuan lain yang menangis karena pernikahannya sedang tidak baik-baik saja. Ada yang sedih karena belum punya pekerjaan, ada juga yang pulang kerja setiap hari sambil menangis karena tekanan yang dihadapinya gitu kan. Ada juga orang yang iri melihat kehidupan orang lain, sementara orang yang diirikan itu diam-diam sedang berjuang menghadapi masalah yang tidak dilihat oleh kita kan gitu. Teman-teman, ada satu hal yang semakin aku paham seiring bertambahnya usia, Allah tidak pernah salah menempatkan kita. Tidak pernah tidak pernah salah gitu. Kadang kita merasa hidup orang lain itu lebih indah, lebih wah, karena kita hanya melihat bagian yang mereka tunjukkan. Sedangkan terhadap diri sendiri, kita melihat seluruh luka, ketakutan, kekurangan, dan kegagalan yang kita miliki itu kayak terus melekat gitu kan. Padahal Allah yang menciptakan kita, Allah yang paling tahu kemampuan kita, Allah yang paling tahu jalan hidup kita seperti apa, yang akan mendekatkan kita kepadanya gitu kan. Karena itu mungkin pertanyaannya tuh bukan lagi kenapa aku tidak seperti dia, tapi apa yang Allah ingin aku lakukan gitu kan dengan kehidupan yang sudah Allah titipkan kepadaku saat ini. Karena pada akhirnya kita tidak akan ditanya tentang pencapaian orang lain, kita tidak akan ditanya tentang kita harus menjadi seperti orang lain gitu kan.
Kita akan ditanya tentang diri kita sendiri, teman-teman. Tentang waktu yang Allah berikan, tentang nikmat yang sudah Allah titipkan, tentang amanah yang Allah percayakan kepada kita. Dan menurutku, itu ketika kita mengingat itu semua, itu justru menenangkan kita gitu. Karena artinya aku tidak perlu menjadi siapapun gitu kan. Cukup menjadi diri kita sendiri gitu kan. Aku hanya perlu menjadi versi terbaik dari diriku yang Allah ridhoi. Jadi ya buat teman-teman, kalau misalkan akhir ini merasa tertinggal, coba tarik nafas dulu sebentar, jeda sejenak gitu kan. Ingatkan kembali kepada hatimu, kepada pikiranmu, bahwa Allah tidak pernah terlambat dalam memberikan sesuatu. Allah tidak pernah salah membagi kadar atau takdir nikmat kepada setiap hambanya gitu. Allah itu adil, dan Allah tidak pernah keliru menentukan jalan hidup hambanya. Tugas kita bukan untuk memenangkan perlombaan dengan orang lain. Tugas kita adalah terus berjalan di jalan Allah yang Allah tetapkan untuk kita. Selangkah demi selangkah, hari demi hari, sampai kita menjadi pribadi yang lebih baik dari kemarin. Semoga Allah menjaga hati kita dari rasa iri yang melelahkan, menggantikannya dengan syukur yang menenangkan, dan menumbuhkan keyakinan bahwa apa yang Allah pilihkan untuk kita itu selalu memiliki hikmah terbaik. Karena setiap dari kita sedang berproses untuk pulih, sedang belajar untuk tumbuh, dan sedang dipersiapkan untuk berdaya dengan cara yang Allah kehendaki. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.